Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ganika Pratama dari Universitas Muhammadiyah Tangerang semester 6. Saya di sini akan menyampaikan 3 materi tentang metode penelitian, yaitu dari dosen Bapak Eri Eksandi, yang terdiri dari uji kelayakan model (UJF) dan koefisien determinan dan uji T. Oke, langsung saja kita bahas tiga materi tersebut. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi 3 tersebut, yaitu yang pertama uji kelayakan model atau UJF. Uji kelayakan model atau biasanya dikenal UJF digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Apabila UJF tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan independen. Bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan antara variabel independen atau multikolinearitas sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Yaitu hipotesis dalam UJF adalah sebagai berikut. Berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel HO, jika nilai F statistik lebih kecil dari F tabel, HA jika nilai F statistik lebih besar dari F tabel. Jika F statistik lebih kecil dari tabel 3, maka HO diterima, yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih besar dari F tabel, maka HA diterima. Artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. B. Berdasarkan probabilitas HO jika nilai probabilitas F statistik lebih besar dari A, 0,05 dan HA jika nilai probabilitas F statistik lebih kecil dari A, 0,05. Jika probabilitas lebih besar dari A, 0,05, maka HO diterima, yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika probabilitas statistik lebih kecil dari A, 0,05, maka HA diterima, artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Berikut proses UJF dengan menggunakan program Everest. Kita langsung saja menuju aplikasinya. Kita langsung klik EQ01. Dan muncul seperti gambar di atas. Pada output di atas menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 7,562400, sementara F tabel dengan tingkat 5% di F1, K-1 sama dengan 5, dan di F dalam kurung N-K sama dengan 39 didapat nilai F tabel sebesar 2,45583. Dengan demikian F statistik 7,56240 lebih besar dari F tabel 2, yaitu 2,45583, dan nilai probabilitas statistik yaitu 0,00048 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari SIS, ROA, DAR, NPF, dan sukuk secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR.
Dan langsung saja ke materi yang kedua, yaitu koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R squared akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R squared berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan sebagai berikut. Nilai R squared harus berkisaran 0 sampai 1. Jika nilai R squared sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat Y, yaitu 100% dipengaruhi oleh variabel bebas X. Jika nilai R squared sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel. Langsung kita berikut output proses adjust recursive required coefficient determinasi. Pada tabel di atas bahwa nilai adjust squared sebesar 0,492267, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh sis, ROA, DAR, NPF dan suku sebesar 49,2%. Sementara sisanya yaitu sebesar 50,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Langsung kita ke uji T. Hasil uji T menjelaskan signifikasi pengaruh variabel bebas secara parsial. Yaitu berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel HO. Jika nilai T statistik lebih kecil dari T tabel, dan HA jika nilai statistik lebih besar dari T tabel. Jika nilai statistik lebih kecil dari T tabel, maka HO diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika nilai T statistik lebih besar dari T tabel, maka HA diterima, artinya variabel independen X secara parsial. Cukup sekian penyampaian dari 3 materi dari saya. Jika banyak kesalahan atau kekurangan tentang penyampaian materi tersebut, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.